Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih sampai saat ini Anda masih setia menyaksikan video-video kami yang ada di kanal YouTube tentunya. Dan juga ini adalah salah satu penyegaran konten ya. Kami ingin membagikan cerita-cerita seputar homeschooling anak-anak kami yang ada di Bintang Mulia kepada Anda semuanya, salah satunya melalui podcast. Pada tahun 2021 ini, kemarin kita baru saja merayakan. Oh, kalimat saya sebenarnya tepat tidak ya merayakan? eh Oke deh, memperingati mungkin ya, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kalau kita membicarakan tentang Hari Pendidikan Nasional, itu tidak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara dan juga pemikiran-pemikirannya. Kalau saya pribadi sebetulnya lebih menyukai Hari Pendidikan Nasional ini itu dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena beliau itu adalah sebagai sosok seorang yang memang ahli dalam bidang pendidikan, itu biasanya pasti memiliki pergulatan-pergulatan pemikiran tentang pendidikan. Salah satu bukunya ya, Pendidikan dan Kebudayaan, itu buku yang sangat kuno banget. Saya teringat mendapatkan buku itu pada saat saya pergi ke Jogja. Secara nggak sengaja, kemudian di apa namanya, toko buku lawas gitu ya, itu ada pendidikan dan kebudayaan. Setelah saya buka, sebetulnya itu sudah dirilis sejak beliau masih masih ada pada waktu itu, dan tentunya Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Buku itu kemudian dibukukan hasil dari artikel-artikel yang pernah beliau tulis, baik pada catatan hariannya maupun pada artikel yang dikirim ke koran pada masa itu. Menarik sebetulnya membaca buku tersebut karena kita diajak untuk menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada masa itu ya. Namun sekali lagi uniknya adalah eh, saat itu Ki Hajar Dewantara memang mengeluarkan unek-uneknya khususnya pada situasi pendidikan pada saat itu ya, pada era-era kolonial penjajahan. Cuman kalau kita tarik sampai sekarang tahun 2021 dan mungkin nanti sampai kapanpun gitu ya, apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pemikirannya itu masih sangat-sangat relevan sekali dengan keadaan kita. Cuman sayangnya kalau buat saya secara pribadi adalah kita sering sih setiap tahun memperingati Hari Pendidikan Nasional, kemudian kita mengkaitkan dengan sosok Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian saya tadi bilang lebih senang lagi kalau dikaitkan dengan sosok plus pemikiran beliau kan gitu. Cuman kalau kita telaah ya setiap tahunnya, terkadang itu hanya menjadi sebatas kayak seremonial, lalu kemudian oleh kementerian itu mengeluarkan slogan-slogan, jargon-jargon yang terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun itu kan gitu. Kalau tahun 2021 ini tetap dengan slogan Merdeka Belajar kan gitu ya. Cuma sekali lagi ironisnya ini, balik lagi tadi ya, setiap tahun itu semacam kayak hanya sebatas slogan, hanya sebatas pengingat saja. Tetapi kebijakan yang diambil, baik itu kementerian, baik itu di lingkup sekolah-sekolah, satuan pendidikan, rasa-rasanya kok masih eh, jauh gitu ya dari apa yang memang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Padahal sebetulnya apa yang beliau kemukakan itu adalah makna dari pendidikan yang sebetul-betulnya. Jadi pendidikan itu tidak mengacu pada sekolah saja, tapi dalam konteks apapun, dalam lingkup apapun, yang penting itu adalah terkait dengan pengajaran, ada prosesnya, ada penambahan wawasan, itu beliau sebut sebagai pendidikan. Jadi tidak terpaku hanya pada gedung sekolah, hanya ruang kelas saja. Justru malah saya khawatir nih, kalau kita mengacunya pada indikator-indikator itu, ya jatuhnya seperti sekarang ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kita memaknai pendidikan itu hanya sebatas sekolah.
Nah, repotnya kalau seseorang ini itu sudah lulus sekolah, berarti dia sudah selesai dalam menempuh pendidikannya. Padahal yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Sekolah itu hanya salah satu lembaga yang dia punya tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan. Nah, faktanya pendidikan itu tidak hanya diperoleh dari sekolah saja, tapi siapapun, kapanpun, dan dalam waktu yang bagaimanapun, asal pokoknya itu ada penambahan wawasan. Terus kemudian si pembelajar ini itu dia memahami sesuatu yang baru, ada pemaknaan-pemaknaan yang timbul setelah itu adalah proses pembelajaran. Makanya terkadang itu kita dipersempit oleh pemikiran ijazah. Nah, ijazah ini sebetulnya hanyalah bukti kalau kita sudah pernah mengenyam jenjang pendidikan tertentu. Tapi belum berarti kita itu sudah terdidik. Aduh, jangan tersinggung ya siapapun yang mendengarkan kalimat ini. Ini kalimat standar kok. Saya hanya mengutip ulang kan begitu. Tapi ini kenyataan kok. Faktanya setiap tahun lulusan anak-anak perguruan tinggi, lulusan anak-anak sekolah, baik itu yang SMK, SMA, dengan segala hormat, mereka itu bingung, berebut mencari pekerjaan, ikut kantor sana-sini, masukkan lowongan. Padahal sebetulnya jikalau memang itu pendidikan dimaknai sebagaimana pemaknaan yang sebetul-betulnya, bisa jadi anak usia SMP dan juga bahkan SMA nanti apalagi perguruan tinggi itu sebetulnya dia sudah mulai tahu saya maunya apa, siapa saya, apa karakter saya, tujuan saya apa, cara saya untuk membangun sampai ke sana itu bagaimana. Itu sebetulnya pemaknaan pendidikan. Nah, pendidikan itu erat kaitannya dengan SDM. SDM ini itu bukan lantas kemudian kita kaitkan ijazah, nilai, IPK. Nggak cuma sampai di situ aja. Nilai ijazah IPK itu lebih cenderung pada IQ. Tapi pendidikan juga menyentuh pada EQ. Nah, itulah mengapa kami di Bintang Mulia Homeschooling kita kepengen turut punya andil untuk merubah situasi ini. Tidak mudah memang karena mayoritas masyarakat kita itu masih berpegang teguh pada sekolah-sekolah formal pada umumnya. Jika mereka menemukan suatu layanan pendidikan yang alternatif, yang beda dari biasanya, itu biasanya mereka tidak bisa langsung menerima. Tapi gak masalah, tujuan kita memang jangka panjang. Kami ingin ikut serta untuk memperbaiki pemaknaan pendidikan masyarakat kita sehingga nanti tidak hanya lagi membangun manusia secara prestasi nilai tetapi juga membangun secara SDM seutuhnya. Indonesia nanti bakal bisa maju, bakal bisa bersaing dengan negara lain atau bahkan mungkin tidak perlu takut kalau negara-negara lain menyerbu dengan segala macam jurusnya melalui perdagangan, perekonomian, kebijakan politik, misal. Asalkan kita benar-benar bisa berdikari, bisa mandiri, itu pasti kita akan baik-baik saja. Dari mana awalnya? Dari pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang betul-betul sebagaimana pemaknaannya pendidikan. Coba deh siapapun Anda yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini, coba mulai dipikir ulang. Apakah betul selama 3 tahun kita sekolah dan juga tambah 4 tahun kita sarjana, misal, betul-betul memiliki dampak yang signifikan ataukah hanya ternyata kita memang menggantungkan sepenuhnya masa depan kita pada ijazah? Tentu Anda sendiri yang bisa menjawab. Mari kita kembali pada pendidikan yang sebetul-betulnya pendidikan dan kami di Bintang Mulia Homeschooling siap untuk ikut serta memberikan kontribusi nyata mendampingi putra-putri Anda untuk memberikan layanan homeschooling yang terkustomisasi